Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat rukyah dan sahabat muslim dimanapun kalian berada, saya doakan semoga hari ini lebih baik daripada hari yang lalu. Hari ini lebih baik daripada kemarin ya, dan esok lebih baik daripada hari ini, khususnya dalam aktivitas kebaikan atau amal, karena itu adalah investasi yang kekal yang kita akan bawa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya juga doakan teman-teman semua, semoga kita semua sehat walafiat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keluarga tak, semua pekerjaan tak, sehingga kita bisa beribadah dengan baik. Jadi sahabat rukyah dan sahabat muslim yang kami hormati, nah, sebelum saya lanjut rukyah, ini banyak kami punya pasien bunda dari Bontomana ya, dari Tolo. Ini saya mau tanya juga sebentar apa keluhannya. Jadi perlu kami jelaskan kepada yang menonton bahwa penyakit itu ada dua, penyakit medis dan non medis. Kemudian hampir 60% penyakit medis menurut Rasulullah SAW dalam hadisnya, 76% itu disebabkan oleh penyakit non medis. Dan non medis ini ada dua, ada namanya penyakit ain dan ada penyakit karena pengaruh sihir, juga gangguan jin. Nah, khusus pengaruh ain atau sihir juga jin, Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, "Aksaru may yamutu min ummati ba'da qada'illahi wa qadrihi bil ain." Rawahul Bukhari dan rawahul Ahmad. Jadi paling banyak umatku katanya akan meninggal setelah takdir bahwa orang itu akan meninggal adalah disebabkan oleh penyakit ain. Ini perlu kita bedakan mana penyakit ain dan mana penyakit ya karena sihir. Bisa kita lihat bahwa kalau pengaruh ain ini lebih berbahaya dibanding sihir sebenarnya. Ya, sihir atau guna-guna atau adoti bahasa bulukumbanya, santet, sihir. Jadi satu bahwa pengaruh ain, jadi pengaruh ain itu lebih berbahaya dibanding pengaruh sihir. Yang kedua, kalau sihir itu ada masanya ya, ada masanya reaktif ketika si yang meminta atau yang dukung yang menyihir seseorang sudah tidak memperhatikan lagi, maka itu bisa berhenti dengan sendirinya. Kemudian sihir itu adalah memang sengaja untuk mencelakai seseorang, sedangkan ain tidak ada untuk mencelakai, bahkan bisa timbul dari ayah dan ibu sendiri kepada anaknya. Kemudian yang keempat, sihir itu tidak dilakukan kecuali untuk kejahatan. Kejahatan. Sedangkan ain bisa melesat dari mata orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh. Kemudian yang kelima, saking bahayanya ini penyakit ain, seperti saya katakan tadi bahwa kebanyakan yang mati pada umatku setelah qada dan kadarnya Allah adalah karena pengaruh mata atau pengaruh ain. Jadi penyakit ain ini disebabkan oleh dua hal. Yang pertama karena ada orang iri atau hasad. Sampai dalam surah Al-Falaq dikatakan min syarri hasidin isa hasad, dari kejahatan orang yang iri apabila dia dengki. Jadi ada orang iri sama kita karena persaingan mungkin pekerjaan atau bisnis, sehingga orang itu iri sama kita. Dan setiap orang itu pasti ada namanya jin karim. Nah, jinnya itu bisa juga iri, itu bisa masuk sama kita
ketika ada momen dia bisa kuasai kita, pintu-pintunya banyak, termasuk kalau kita menguap tidak ditutup atau tidur di waktu pagi, tidur di waktu sore, itu ciri-cirinya. Kemudian yang kedua adalah karena ada rasa kagum kepada diri kita. Kita mungkin gagah atau cantik, kalau anak-anak menggemaskan, ada yang kagumi kita, wih cantik sekali ku hari ini, atau gagah sekali ku hari ini, atau semakin jadi usahamu. Jadi ada orang sangat kagum dengan kita, apalagi orang mungkin suka kita, itu bisa menimbulkan penyakit ain. Kalau misalnya untuk anak-anak biasa kalau ditanya ini penyakit nasabah kanyarangan nih. Ya kanyarangan sebenarnya bukan kanyarangan. Mungkin karena dipuji-puji seharian atau dikagumi oleh keluarganya, tuh menggemaskannya seperti yang kita baca hidupnya. Atau seperti Ratna Sari. Saya tuh bicara dari bahasa ini biasa muncul itu. Karena jing itu jing kafir, jing kiriman takut sama ayat-ayat dan hadis. Juga bicara agama ini mulai nih. Pegal. Itu jinnya yang pegal-pegal. Jadi seperti gula. Nah, kemudian tanda-tandanya itu yang paling bisa kita rasakan kalau orang kena penyakit ain. Menurut ulama, ya salah satu rasa sakit yang berpindah-pindah di badan. Rasa sakit yang berpindah-pindah di badan. Bagaimana? Jadi ini yang pertama, indikatornya penyakit karena ain menurut ulama. Satu, rasa sakit yang berpindah-pindah di badan. Terasa? Iya, nak di sini, nak di sini, nak di sini. Ibu ya? Tidak, Ji. Bawa satu badannya di ini betul. Kita biasa pindah-pindah. Pindah-pindah juga. Nah, ini kita sakit tom kah? Atau sekedar mengantar? Iya, sakit tuh ini kan. Sakit juga. Iya. Oh, ada juga sakitnya. Pindah-pindah juga. Nah, itu yang pertama. Nanti sebentar kita lihat insya Allah. Kemudian yang kedua, sebahagian besar penyakit kanker, nah, tumor dan benjolan itu disebabkan penyakit ya ain, juga sihir. Jadi tidak semua itu tiba-tiba orang kanker itu disebabkan juga pada umumnya kata ulama. Nah, tapi kalau kan ahli medis, ahli kedokteran pasti mengatakan ini murni ya medis. Kemudian itu apa sesak napas kayak asma, tiba-tiba lumpuh mendadak, tidak berfungsi ini tiba-tiba lumpuh tidak bisa jalan. Suami tak? Iya, Kita saya perawat. terima pasien. Kalau pasien. Ini menerima pasien, baru pasien yang kirim ke sini. kita ahli Tidak, saya bukan ahli. Saya cuma berdoa sebentar. Kemudian indikasinya lagi itu mandul. Orang sudah menikah, tidak punya anak, itu bisa saja karena penyakit ain. Lama saya. Dan itu ada beberapa sudah bisa kita lihat videonya di channel YouTube. Kemudian diabetes. Nah, diabetes. Jadi di samping faktor mungkin makanan, kemudian fisik, dan kalau menurut ulama adalah diantaranya penyakit ain, ya. Kemudian tekanan darah tidak stabil. Sudah minum obat naik lagi, sudah minum obat turun lagi. Pokoknya tidak stabil. Itu bisa menjadi indikasi penyakit ain. Kemudian datang bulan tidak teratur. Nah, indikasi juga itu datang bulan tidak teratur. Beberapa penyakit dalam seperti usus dan bagian perut, asam lambung itu bisa saja. Kemudian sembelit, was-was, cemas. Nah, itu indikasinya tadi. Kalau orang itu sudah terkena lain lagi, bahwa orang itu sudah kena penyakit ain, ya karena ada orang kiri atau ada orang kagum sama kita, tapi sembunyi-sembunyi atau memang terang-terangan rindukah sama kamu. Kenapa aku suka sekali kok? Baru satu kali kulihat cantikmu itu kulihat di Facebook. Nah, ini penyakit ain ini bisa muncul penyakit ain. Nah, ciri pertama adalah kepala pusing. Sama dengan vertigo di pusing. Kemudian yang kedua rasa sakit kepala yang berpindah-pindah. Nah, berpindah-pindah nih.
kalau satu badan ibu belum. Warna wajah kekuning-kuningan. Ini kuning. Kekuning-kuningan, kadang-kadang kemerah-merah bercampur hitam. Kalau datang itu ada nasi kuning. Kuning. Perhatikan itu. Jadi kadang-kadang itu orang kena penyakit AIDS, kalau dia kena itu wajahnya seperti itu kuning-kuningan, kadang-kadang kemerah-merahan, kadang-kadang kehitam-hitaman. Banyak keluar keringat. Keringat dingin. Nah, keringat utamanya di waktu mau maghrib. Kemudian sering buang air kecil. Sayang. Oh kita banyak nggak ciri-cirinya ini? Hampir semua nih. Bersama. Tidak ada nafsu makan. Kuatnya makan. Kuat makan. Boleh jadi kalau kuat makan itu bisa saja sihir dewa makanan. Kuat makan tapi sebentar lapar, BAB biasa 2 hari atau 3 hari baru BAB tidak lancar. Itu biasa bukan lain tapi sihir. Sihir itu dikirim lewat media makanan atau minuman. Kemudian kedua tangan dan kaki sering berkeringat dengan kesemutan. Nah, kedua tangan dan kaki sering kesemutan dan berkeringat gitu. Hah? Semua. Kaki kita 2, tangan tak kesemutan. Kita juga. Ingat kaki, tangan semua bersaudara jatuh airnya. Sampai anak-anak begitu semua. Kita tuh mega bang keturunan di. Iya. Kita ahlinya tuh. Kukira saya nggak ada dia apa. Kemudian rasa panas dingin di beberapa bagian tubuh, kadang-kadang panas atau dingin. Begitu memang. Ini anaknya nih memiliki semua ciri-ciri nih. Rasa sakit yang berpindah-pindah atau nyeri badan bagian bawah dan punggung bahu. Pinggangku, punggung. Gitu boleh. Jangan sampai bukan medis. Sering merasa sedih, kayak mau menangis. Nah, sering gimana? Sedih, menangis seperti kemarin dulu kan? Coba. Yang tadi yang menangis. Saya pukul kamu itu yang di situ. Allah Akbar. Sakit hati kita mau nangis lagi Pak Fir ya. Bukan. Dada sesak berkeringat di malam hari, rasa takut yang berlebihan, sering cegukan dikira asal lamun. Begitu banget. Kayak penuh. Sering menguap dan mendesah, menyendiri dan suka mengurung diri, itu diantaranya. Rasa lemas dan malas, rasa ingin tidur terus atau sedikit tidur. Ya. Kalau malam tak bisa tidur Pak Ustaz. Sampai bunyi ayam. Bikin mataku terus. Tapi kalau pas pagi ini mau sholat subuh kayak ditindis Kak. Begitu memang. Masya Allah. Jadi ini juga ada masalah kesehatan tanpa penyebab yang jelas dan sulit ditangani secara medis. Ini kan sudah berobat. Iya. Apalagi perawat anaknya. Kita apa? Guru. Guru. Jadi saya kira itu kan Asfatihul farya farrajanna isa bullikatil labwab wa ya rajana isa qallal muayyin ya man biyadihi kun fayakun ya man biyadihi kun fayakun ya man biyadihi kun fayakun ya man antan satadawan tabiyanika turfa ya man kana ud'uni astajib lakum hanahnu rabbuna da'awnaka fastajib lana a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara Allahu akbar Allah
Asyhadu an la ilaha illallah. Pulang sekarang. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Aku nih kalau mati kak. Itu mati kak. Mati kak, aku anakku. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم